Jadi menurut pandangan kami gini Mas, kita harus melihat dulu faktanya itu kayak bagaimana karena selalu ini yang dibenturkan kan seolah-olah bahwa ini akan menguntungkan untuk korporasi lalu Iya juga itu. akan Iya. menindas Iya, pekerja iya, seperti Iya. itu. Terus saya betul. coba share script saya. Nah, kita lihat sebetulnya lebih kepada poinnya dulu ya. Poin dari permasalahan utama itu seperti apa sih sebenarnya? Ini kita lihat aja. Nah, ini di sini Mas, kalau kita lihat ini tadi kan Pak Riyatno juga nyampaikan ya, ada perkembangan investasi. Tapi kalau kita melihat dari apa namanya, dari kondisi yang ada, ini terlihat bahwa dari pergerakan pergerakan investasi dengan penyerapannya itu menurun gitu. Jadi investasinya naik terus. Tahun 2013 itu Hmm. sekitar 398 triliun, sekarang di 2019 kemarin itu 809 triliun. Tapi kalau kita lihat dari penyerapannya, rasio per triliunnya Mas, itu Ini menaik. turun gitu. 2013 1 triliun masih 4.594. Di 2019 menjadi hanya 1.277. Turunnya dropnya tuh 75%. Nah, di 2020 memang ini belum selesai ya, ada sedikit kenaikan, tapi trennya kalau kita lihat dari ini ke bawah ini kan seperti ini kondisinya sampai 2019. Nah, ini jadi kita harus lihat dulu faktanya seperti apa gitu. Nah, yang ingin kami sampaikan Mas Primus Iya. adalah bahwa dari sisi dari sisi negara itu kan memang harus bisa menciptakan lapangan kerja yang dalam jumlah masif. Jadi kalau kita melihat dari sisi angkatan tenaga kerja baru yang setiap tahun masuk ke pasar kerja itu 2,5 juta orang gitu. Dan kalau kita lihat dari subsidi yang diberikan oleh negara kepada penduduk Indonesia, subsidinya itu adalah 40% dari jumlah total penduduk Indonesia. Nah, di sini yang menurut pandangan kami kita harus secara objektif ya menilai sebetulnya kita mau kemana, karena terus terang kami kalau dari dunia usaha ya terserah pemerintah dan masyarakat juga mau gimana gitu kan. Ini kan kenyataannya harus ada yang harus ada regulasi mendorong penyerapan tenaga kerja dalam skala yang masif. Jadi kalau kita lihat data-data ketenaga kerjaan kita itu juga kan memprihatinkan Mas Trubus. 57% angkatan kerja kita itu adalah tamatan SMP ke bawah. Lalu yang pekerja formalnya itu adalah 75 juta orang. Pekerja formalnya itu hanya sekitar 45 juta. Nah, ini data-data ini tentu harus kita elaborasi. Belum tadi yang data yang penerima subsidi 40% dari penduduk Indonesia, hampir sekitar 100 juta orang yang terima. Nah, kalau kita melihat ini, tentunya tadi pertanyaan mendasar ini sebetulnya undang-undang cipta kerja ini bermanfaat nggak sih untuk dunia usaha? Tentu kalau saya bilang ada manfaatnya untuk bangsa Indonesia, Mas Primus, bukan untuk pengusaha. Jadi ini jangan Itu salah betul. salah Iya, diartikan karena kalau terus masuk kepada isu populis, jadinya seolah-olah pengusahanya sama pemerintahnya salah dulu gitu. Tambah lagi DPR juga disalahkan kan. Ini pada tujuan itu kita Heeh. gitu. iya, Jadi bagi masyarakat yang memang tidak bersuaranya miring terus, tolong deh sekalian gantian deh pikirin mereka punya ini pendapatnya bagaimana. hmm, Jangan komplain dulu. Ini masalahnya faktanya ini nggak pernah dibahas gitu loh Mas. Fakta yang tadi saya bilang, penyerapan kita menurun terus. Kalau kita lihat data-data yang ada itu memang jadinya kita makin lama makin tidak kompetitif. Begitu. Jadi intinya Mas Primus kalau dilihat ini adalah Hmm. kepentingannya adalah manfaatnya untuk semuanya. Tentunya di sini untuk dunia usaha, tadi Pak Teten juga menyampaikan kan, justru di sini seperti UMKM yang kita anggap sebagai buffer yang paling strategis ya untuk penyerapan tenaga kerja itu dapat privilege yang sangat besar, mulai dari akses pendanaan, mulai dari akses untuk membuat usaha, akses kepada pendanaan sampai akses pasarnya. Tadi Pak Erick Thohir juga menyampaikan kan BUMN juga support untuk pasar dan sebagainya. Jadi ini apa yang salah sih sebetulnya? Jadi saya kadang-kadang juga bingung ya kalau ada Iya. orang nyerang terus gitu. hmm, Tapi dia nggak pernah ada usulannya apa gitu. Kalau mau nyerang, oke boleh. Iya. Tapi usulannya apa? Jangan kita biasakan bangsa kita ini hanya bisanya komplain terus, tapi tidak ada terobosannya. Iya. Kami terus terang appreciate kepada pemerintah, kepada DPR ya, yang begitu berani mengambil putusan yang dianggap oleh sebagian masyarakat itu tidak populis ya, tidak populer. Tapi inilah fakta yang menurut saya adalah untuk menjawab masalah-masalah yang sangat mendasar dari negara kita, yaitu adalah penciptaan lapangan kerja dalam jumlah masif, dan yang paling penting adalah
untuk memberikan mereka kesejahteraan yang sebetulnya gitu, bukan kesejahteraan yang dalam tanda petik terima subsidi. Kalau terima subsidi kan juga nggak sehat. Mungkin itu sebagai ini diskusi kita, Mas Iya, Primus ya. Terima iya. kasih. Saya beberapa pertanyaan dulu, Pak. Jadi kalau lihat dari undang-undang ini, pekerja itu kan mereka merespons, mereka punya pesangon berkurang ya, beban apa namanya pensiunan barangkali berkurang, cuti-cuti mereka berkurang. Nah ini bagaimana Anda melihatnya, Pak Aryadi? Nah, ini juga kita harus lihat ya Mas ya. Pertama adalah dari sisi besaran formula yang dibuat di dalam Undang-Undang 13 itu terus terang tidak mencerminkan kondisi real dari kemampuan dunia usaha itu untuk bisa menjalankannya sesuai dengan ketentuan yang ada. Kan datanya udah ada tuh Mas, bahwa dari pesangon yang di dalam Undang-Undang 13 itu ternyata yang bisa melakukan secara penuh itu kurang dari 7%, Mas. Dari kasus yang terjadi seperti itu. Yang terjadi adalah mayoritas adalah melakukan kesepakatan, jadi negosiasi. Nah, pekerja juga pasti tahu dong, nggak mungkin mereka tidak tahu kondisi perusahaan. Jadi apalagi sekarang zamannya keterbukaan ya, media sosial udah sangat luar biasa. Jadi menurut pandangan kami, hal yang sesuatu yang memang tidak mungkin dilaksanakan kalau diteruskan itu akan semakin jauh. Misalnya juga kemarin ada masalah penangguhan, misalkan ada contoh ya, penangguhan dengan kondisi yang seperti itu. Kalau sudah jelas-jelas tidak sanggup membayar upah minimum, lalu mengajukan penangguhan, namanya juga penangguhan, tahun depannya kan harus ikut. Itu apakah realistis gitu kan? Nah, hal-hal inilah yang di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu dicarikan titik temunya. Yang paling tepat itu bagaimana, dan yang paling penting bagi negara kan adalah bahwa negara dalam hal ini diwakili oleh pemerintah bisa memastikan bahwa ketentuan itu bisa berjalan dengan baik. Jadi ada kepastian di situ. Iya. Nah, kalau kita bicara itu tadi kalau kita bicara pesangon, terus juga ada yang meributkan masalah outsourcing kan. Outsourcing sekarang nggak diatur ibu kan. Mas Primus dan Bapak Ibu sekalian, yang namanya outsourcing itu adalah ya bisnis model. Bisnis model di seluruh dunia itu yang namanya alih daya itu adalah sesuatu yang umum dilakukan. Karena apa? Karena itu adalah untuk mencari tingkat efisiensi tertinggi. Dan outsourcing itu bukan hanya perusahaan, Mas. Negara pun melakukan outsourcing. Sekarang ini kan istilahnya dalam global supply chain mereka mengambil spesialisasi masing-masing ya. Jadi itu alih daya itu sebenarnya ada spesifikasi dari alih daya. Jadi ini juga yang menurut pandangan kami justru dengan adanya di lebih fleksibel di dalam hal alih daya, ini justru penyerapannya akan besar, Mas. Nah, tapi yang saya ingin katakan kata kuncinya, semua yang muara daripada Cipta Kerja ini adalah tujuannya memang untuk menciptakan lapangan kerja dalam jumlah yang masif.